memanipulasi benda dengan tangan seperti meremas, memeras, memutar, dan menekan. Yang kedua, menggunakan alat sederhana seperti sendok, gunting, dan krayon untuk menciptakan karya seni. Merangkai dan menyusun benda-benda kecil seperti manik-manik, potongan puzzle, dan balok. Selanjutnya Mbak Fizi, monggo. Baik Bun, terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manipulatif anak. Tahap perkembangan motorik. Kemampuan manipulatif anak akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Stimulasi lingkungan. Ketersediaan alat permainan edukatif dan bimbingan orang tua atau guru dapat mempengaruhi kemampuan manipulatif anak. Kesehatan fisik dan nutrisi. Kondisi kesehatan yang baik termasuk pertumbuhan otot-otot kecil dan koordinasi tangan mata mendukung pengembangan kemampuan manipulatif. Usia 2-3 tahun mulai menggenggam objek menggunakan sendok, bermain balok sederhana. Usia 3-4 tahun menggenggam pensil, mulai bisa menggunting benda ke dalam lubang. Usia 4-5 tahun meniru bentuk sederhana, menggambar garis, dan mulai bisa menulis huruf. Usia 5-6 tahun menggambar lebih detail, mengikat tali sepatu, dan menulis angka dan huruf. Stimulasi lingkungan rumah. Anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi yang penuh stimulasi dengan akses pada alat permainan yang mendukung motorik halus seperti Lego, balok, dan puzzle akan lebih terstimulasi dalam mengembangkan kemampuan manipulatif. Lingkungan sekolah atau tempat belajar. Fasilitas yang mendukung kegiatan manipulatif di sekolah seperti aktivitas seni, yaitu menggunting, mewarnai, meronce, serta alat edukatif membantu anak mengasah keterampilan motorik halusnya. Kesehatan fisik dan nutrisi. Asupan nutrisi yang memadai. Nutrisi berperan penting dalam perkembangan fisik dan otot anak. Anak dengan gizi yang cukup memiliki kekuatan fisik yang baik, sehingga mereka lebih siap untuk melakukan aktivitas yang memerlukan kemampuan motorik halus. Kesehatan fisik. Kondisi kesehatan yang baik mendukung anak untuk aktif dalam aktivitas sehari-hari yang melatih kemampuan manipulatif. Anak yang sering sakit atau mengalami gangguan kesehatan tertentu mungkin memiliki perkembangan yang lebih lambat dalam kemampuan ini. Peran guru dalam mengembangkan kemampuan manipulatif anak. Yang pertama yaitu menyediakan beragam alat dan bahan. Guru harus menyediakan beragam alat dan bahan yang dapat merangsang kemampuan manipulatif anak, seperti plastisin, puzzle, manik-manik, dan alat mencetak. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran. Guru juga perlu merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak untuk mengeksperimen dan mengembangkan kemampuan manipulatif mereka secara optimal. Selanjutnya Bu Diana, monggo. Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan manipulatif anak. Yang pertama, merunci manik-manik atau potongan-potongan bentuk geometri untuk melatih koordinasi jari jemari. Yang kedua, mencetak dan membentuk plastisin menjadi aneka bentuk untuk melatih kesembuhan menggenggam dan menekan. Yang ketiga, menyusun puzzle atau balok-balok secara mandiri. Kegiatan ini untuk melatih kemampuan memegang dan meledakkan objek. Yang keempat,
melukis atau menggambar dengan sederhana, seperti krayon atau spidol untuk melatih koordinasi tangan dan mata. Kemampuan manipulatif fondasi perkembangan anak. Yang pertama, kemampuan manipulatif sebagai fondasi motorik halus. Kemampuan manipulatif adalah fondasi perkembangan motorik halus anak yang harus dioptimalkan melalui intervensi guru yang terencana dan kreatif. Yang kedua, kerjasama orang tua dan guru. Orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang kaya akan pengalaman dan alat peraga yang merangsang kemampuan manipulatif anak. Lanjut, Bunda. Kesimpulan dari kegiatan manipulatif yang pertama, kemampuan manipulatif adalah bagian penting dari perkembangan anak PAUD. Yang kedua, peran pendidik dan aktivitas manipulatif membantu anak mengembangkan keterampilan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Yang ketiga, peran pendidik dan orang tua sangat penting dalam memberikan stimulasi yang tepat untuk anak. Demikian presentasi dari kami kelompok 9. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, untuk kelompok 9, apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan di kelompok 10. Oke, izin share screen ya, Bunda, sebentar. Bunda, ini apa? Bunda siapa ini ya yang sedang share screen ya? Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kami mulai nggih dari kelompok 10 nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang sebelumnya di kelompok 10 ada Bunda Marsha, kemudian ada Bunda Esti Soliha, kemudian ada saya sendiri Bunda Karlita, dan yang terakhir ada Bunda Robiatul Hayati. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai sarana dan prasarana untuk pengembangan fisik motorik anak. Monggo untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Pentingnya perkembangan fisik motorik keterampilan lainnya. Suaranya kecil, Bu. Dasar untuk keterampilan lainnya seperti kemampuan fisik motorik yang baik
bergerak bebas, ruang yang luas dan aman, memungkinkan untuk berlari, melompat, dan menjelajahi lingkungan sekitar. Menyediakan berbagai jenis mainan seperti bola, balok, puzzle, dan boneka dapat merangsang perkembangan motorik kasar dan halus. Menciptakan lingkungan yang menarik, memfasilitasi kegiatan fisik seperti olahraga dan alat-alat untuk olahraga. Contoh sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan motorik. 1. Ruang terbuka, taman bermain, lapangan atau halaman yang luas. Yang kedua, peralatan bermain seperti ayunan, perosotan, jungkitan, tangga. Yang ketiga, mainan edukatif seperti balok, puzzle, Lego, alat musik sederhana. Dan yang keempat, peralatan olahraga seperti bola, hula hoop, skipping, dan sepatu roda. Yang 5, area bermain indoor, ruang bermain yang dilengkapi dengan matras, bantal, dan mainan lunak. Selanjutnya bisa dilanjut. Ya Bun, saya lanjutkan ya. Untuk motorik halus, balok, puzzle, plastisin, pensil warna, manik-manik. Motorik kasar, bola, tali, perosotan, jungkitan, ayunan. Kognitif, kartu gambar, permainan mencocokkan, dan alat musik sederhana. Untuk sosial emosional, rumah-rumahan, alat peraga untuk bermain peran. Peran guru di dalam kelas. Yang pertama sebagai fasilitator, yaitu memandu anak dalam menggunakan sarana, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua sebagai pengamat, yaitu mencatat perkembangan anak. Yang ketiga sebagai komunikator, berkoordinasi dengan orang tua dan pihak terkait. Selanjutnya Bunda Marsha, monggo. Ya, terima kasih Bunda. Saya lanjutkan di kelompok, saya lanjutkan. Suaranya terdengar ya Bun? Terdengar, Bunda. Oke. Kesimpulannya adalah mengulang pentingnya manajemen sarana prasarana yang baik, menegaskan bahwa sarana prasarana adalah investasi untuk masa depan, ajakan untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam mengelola sarana prasarana PAUD. Saya tambahkan lagi, secara singkat, manajemen sarana prasarana yang baik adalah kunci untuk mencapai efisiensi, kualitas, keamanan, dan keberlanjutan dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, bisnis, maupun pemerintah. Adakah pertanyaan? Saya ambil 3 pertanyaan. Monggo teman-teman, barangkali ada pertanyaan yang mau diajukan untuk 2 kelompok terakhir yang baru mempresentasikan materi. Silakan berikan pertanyaan untuk kelompok berapa, begitu nggih? Monggo Bu Femega V. Bunda, ini kita aja ya Bun, terkait 2 kelompok dan mungkin juga untuk kita semuanya, karena untuk kemampuan motorik halus kasar, kemudian kegiatan manipulatif dan sebagainya macam itu kan sangat berpengaruh ke anak. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita dengan kegiatan lokomotor, kemudian non lokomotor, manipulatif itu bisa meningkatkan daya berpikir kritis pada anak, karena
yang saya rasakan di kelas untuk tahun ini terutama itu anak untuk bisa berpikir kritis itu sangat rendah karena mungkin banyak faktor nggih, entah itu dari rumah, kemudian mungkin dari saya gurunya juga kurang terlalu memberi arahan ke mereka. Mungkin saran dari teman-teman bisa jadi masukan untuk saya gitu Ibu. Terima kasih. Monggo, ada yang mau menjawab mungkin? Mungkin bisa diulangi lagi Bunda Fe. Jadi pertanyaannya bagaimana dorongan pengembangan fisik motorik ini terhadap daya kritis anak gitu nggih? Garis besarnya seperti itu. Sharing ya bukan. Sharing mungkin pengalaman dari bunda-bunda semua dengan main apa, kemudian anak-anaknya jadi mematik daya berpikir kritis anak, karena memang saya jujur di kelas itu minim sekali, paling hanya 1-2 anak ketika ada kegiatan, kemudian anak-anak itu aja yang akhirnya mengeluarkan daya kritisnya, berpendapat, kemudian nyemplong apa kayak gitu, kemudian ada imajinasi bikin ini kayak gitu. Mungkin dari bunda-bunda ada masukan. Ini kan ke itunya melihat tulisannya toh. Tapi bisa. Iya. Bunda Robiatu mungkin ya pertanyaannya tidak hanya untuk yang presentasi saja nggih, barangkali teman-teman yang lain mau ikut sharing juga kami persilahkan. Tapi ini sedikit sharing dari pengalaman saya pribadi nggih Bunda nggih. Ini berarti nyangkut juga sebenarnya di mata kuliah yang barusan, yang tadi kita cermati bareng-bareng saat mata kuliah Bu Anita kognitif nggih. Jadi kalau fisik motorik itu sebenarnya adalah kegiatan yang sehari-hari kita lakukan Bunda. Kita tidak terlalu sulit untuk melakukan hal itu karena ya memang dilakukan setiap hari. Berjalan pun itu termasuk kegiatan fisik motorik. Kemudian meremas segala macam itu juga termasuk kegiatan fisik motorik. Nah, tinggal bagaimana kita mengkombinasikan kegiatan itu menjadi suatu pembelajaran yang bisa memberikan edukasi gitu nggih. Nah, salah satu contoh yang pernah saya lakukan adalah saya itu paling senang kalau ngajak anak-anak itu jalan-jalan keliling sekitar sekolahan pun. Dan itu sering saya lakukan, apalagi kalau di puncak tema, itu saya sering banget ngajak anak-anak keluar kelas. Nah, yang pernah saya lakukan adalah ketika tema binatang, itu saya ngambil binatang peliharaan. Nah, saya ketika itu observasi dulu di lingkungan sekolah itu warga-warga yang punya binatang peliharaan itu siapa saja, kemudian saya tembung orangnya, saya ajak poyan begitu deh, bahasanya apa ya, izin ya, saya minta izin untuk anak-anak itu berkunjung ke rumah beliau ini yang punya binatang peternakan ini. Tapi sebelumnya saya observasi dulu di lingkungan ya Bun, mana saja rumahnya dan binatang apa saja yang bisa diamati anak. Nah, setelah itu saya ajak anak-anak untuk jalan-jalan ke tempat-tempat warga yang sudah saya observasi sebelumnya. Kemudian anak-anak sepanjang jalan sampai ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan itu, saya minta anak untuk mengamati binatang apa saja yang mereka lihat. Nah, setelah sampai di sekolahan, saya sudah menyiapkan satu lembar observasi yang bisa anak tuangkan. Jadi di situ gambarnya macam-macam binatang yang nantinya saya minta anak untuk melingkari binatang apa saja yang mereka lihat di sepanjang jalan. Dan itu kan saya rasa itu juga sudah masuk nih untuk daya berpikir kritis anaknya itu, karena dari situ kita bisa mengamati semakin detail, semakin banyak anak itu bisa mengingat binatang apa yang mereka amati, semakin banyak binatang yang dia lingkari, berarti itu ketelitian anaknya itu semakin baik. Nah, itu kan juga salah satu kombinasi antara kegiatan pengembangan fisik motorik dan juga pengembangan kognitif.
Begitu Bunda Fei. Itu contoh kegiatan yang pernah saya lakukan ya di lembaga saya. Barangkali teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain, monggo kalau mau sharing. Berarti sambil mengamati kemudian mengingat ya Bu Arita ya. Nggih, gitu. Terima kasih banyak Bun. Monggo barangkali ada yang lain Bunda supaya diskusinya tidak sepi. Karena jamnya masih cukup panjang, masih 30 menit lagi ya. Atau barangkali ada pertanyaan yang lain mengenai gerak manipulatif dan juga sarana dan prasarana untuk pengembangan fisik motorik. Tapi kalau dicermati pembahasan mengenai sarana dan prasarana untuk pengembangan fisik motorik itu hampir sama dengan mata kuliahnya Pak Amin yang dulu apa ya itu ya? Pengelolaan lingkungan belajar bukan Bu? Iya, lingkungan belajar. Iya, sebenarnya kilas sudah pernah kita belajar bareng-bareng di mata kuliah Pak Amin ya tentang pengelolaan sarana dan prasarana itu. Nggih, monggo Bunda siapa ini Dian ya? Bunda Dian ya? Sebentar Bun. Itu apa? Tentang daya kritis anak. Itu sebenarnya ini Bu, kalau pengalaman di sekolah saya, anak-anak itu sangat kritis. Ketika mereka pergi kemana-mana itu ya kalau kayak kunjungan apa itu alhamdulillah mereka semua kritis. Itu sebenarnya mudah menumbuhkan daya kritis anak dengan kegiatan yang dikombinasi dengan motorik. Yang saya sering lakukan di sekolah itu jalan-jalan itu Bu, keluar sekolahan itu. Jadi apa yang dilihat anak, pernah tuh ada anak murid saya tuh lihat lewat kali itu kan busanya banyak apa di kali itu apa Bu Guru, itu busa mau. Terus ayo kita cari dari mana asalnya. Itu kita ngurutin kalinya ya, sampai kemana, terus ternyata dari selokan itu, dari paralon. Terus paralonnya diikutin terus menuju ke rumah. Terus kita ketuk pintu, Bu boleh masuk nggak, mau apa? Nah, ini anak-anak penasaran busa ini dari mana. Itu ternyata kan ke kamar mandi itu. Nah, dari situ kan anak-anak tuh belajar. Oh ternyata buang sabun itu tidak seharusnya ke dalam kali itu. Akhirnya si ibunya yang punya rumah juga, ibu jangan dicontoh ya, ini tuh sebenarnya nggak boleh dibuang di kali itu. Nah ya tentu tadi lihat apa di kali ya, jadi banyak sampah, terus kalinya nggak bersih, kotor, bau, kasihan ikannya mati. Nah dari seperti itu kan anak-anak melihat ya, menyimpulkan sendiri. Kesimpulan itu bukan dari gurunya, dari dia melihat oh di kali itu ternyata jadi bau, warnanya nggak bagus. Itu penyebabnya ternyata tuh busa. Sebenarnya busa itu harus dibuangnya kemana. Itu ternyata anak itu memahami. Pernah juga kejadian itu, kita lagi lewat di jembatan itu, ada bolongan kecil banget Bu, di jembatan itu, kecil itu, cuma itu ternyata itu ada itu anak yang berhenti jalan dodok semua itu. Lihatnya gini semua temannya kan akhirnya jongkok semua itu ngamati ada apa ya, ada kodoknya, ada apanya, ini lubang apa ya, kok ada lubang di tengah jalan kayak gini. Itu ternyata itu kan saluran air yang iya, saluran air yang memang dibuang kecil biar air bisa mengalir dan tidak membahayakan orang jalan. Nah itu kan sebenarnya itu sesuatu yang remeh tapi bisa membuat daya kritis anak. Akhirnya kan oh iya kalau bisa nanti kita bisa jatuh ya, bisa ke bawah kali hanyut. Nah itu anak-anak yang menyimpulkan. Jadi mereka belajar apa ya, sebab akibat, menyimpulkan oh begini. Kita hanya ini aja, gurunya kita menimpali lah, oh iya betul Mas, begini ini kalau itu nanti larinya ke jalan ya bisa jatuh, kalau naik motor bisa kepleset dan macam-macam gitu. Nah intinya seperti itu kan anak-anak nanti kan mereka motoriknya jalan, mereka yang membungkuk, berpindah tempat, berjalan, nyari sumbernya. Itu mereka kan berkesinambungan antara motorik sama kognitif. Emang lebih enak itu ketika jalan-jalan kita
merespon apapun yang dilihat oleh anak itu. Ketika jalan-jalan lihat ada buah limbing ulu, kan anak-anak nggak pernah lihat tuh, ini kok buahnya di sini gini, cepat dimakan. Waktu sekali. Nah seperti itu sebenarnya pembelajaran buat anak-anak yang menyenangkan itu untuk menumbuhkan daya kritis sekaligus motorik. Itu nanti kalau jalan ke sekolah itu lingkungan arah ke utara, selatan, barat, timur itu sudah beda semua pembelajarannya. Setiap hari juga umpamanya kita lewat jalan itu nanti ada yang dipelajarin, anak-anak nggak mungkin belajar itu terus, dia mesti melihat sesuatu yang aneh, lihat tulisan jangan buang sampah sembarangan, mau dipenjara enggak 3 bulan atau bayar 50 juta, itu kan udah wah 50 juta bisa buat beli motor. Gitu. Nah, anak-anak itu kan kritis, oh berarti itu ya Bu ya bisa dipenjara, ternyata kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah seperti itu anak-anak itu insya Allah ini daya kritisnya muncul. Jadi ngikutin belajar itu ngikutin anak-anak aja, apa yang bisa dimasukkan dan disambungkan dengan besaran Allah, dengan sains apapun kan itu bisa masuk, mau biologi, mau matematika, buat menghitung, mau apa itu kan sebenarnya bisa masuk gitu. Kalau di sekolah saya itu banyaknya tuh ya seperti itu, sering keluar. Kita kan memang ada jadwal seminggu sekali itu keluar, walaupun cuma kandang kambing sebelah sekolah itu sudah setiap hari itu mereka beda, itu ada aja yang dipelajari itu ya, mungkin seperti itu. Ya terima kasih Bu Dian, jadi dieksplor ya Bu. Ya, bisa saya menambahkan sedikit ya pengalaman di lembaga kami. Monggo Bu Diana. Oke. Ya, gitu. Tadi yang Bu Karlita itu bilang ke rumah warga yang memiliki binatang, kami juga pernah melakukan di sekitar lembaga kami. Kebetulan kalau wali murid kami tanya ada yang punya binatang, pas tema binatang kami ke sana. Kami juga pernah kalau tema tanaman kita bawa ke lingkup sawah, anak-anak malah seger, senang jalan-jalan ke sawah. Sampai itu kalau lihat cabai gitu mungkin tidak berani ya, katanya pedes, tidak mau. Lihat pohon pisang sama pohon ketela bung itu, jadi pingin katanya mau ngerebus tela, padahal di rumah katanya ibu itu tidak suka, tapi ada pohon itu. Terus kami gerakan yang punya ketela, besok pagi kita bawa itu, dibawa ke sekolah, kita masak bareng-bareng gitu. Akhirnya ada yang bawa, wali murid ada yang bawa daun ketelanya, ada yang bawa ketelanya. Kami kerjasama dengan wali murid, ada perwakilan beberapa wali murid datang ke sekolah bantu kita. Akhirnya kita yang ketelanya kita buat catat bunda buat catat untuk daun ketelanya, kami buat rolade, dibikin di sekolahan dari awal sampai mau pulang sekolah itu. Jadi kegiatannya cuma itu, karena kan perlu waktu yang panjang ya. Akhirnya buat catat itu, anak-anak semua doyan, tidak ada yang tidak. Katanya di rumah itu tidak senang, padahal ini kok enak ya. Ini kan tela kemarin yang ada di sawah, dibilang. Kalau ingin itu bisa ya, nanti ya. Suka makan ya, padahal di rumah tidak suka makan ya. Iya, maksudnya direbus ke ketela itu juga tidak ingin. Anak-anak paling jajanan toko kan. Pas di sekolah dibikinin ya mau semua, itu tidak ada yang nolak. Dikasih 2 sama rolade 1 dilepek itu, ada yang minta lagi. Yang pengen berkat kita kasih, yang lebihnya dibawa pulang, gitu aja. Ya itu tambahan dari kami. Terima kasih Bunda. Ya terima kasih Bu Diana. Ini mumpung kita ada ruang diskusi sendiri, barangkali ada yang mau diobrolin lain lagi juga nggak apa-apa Bunda. Kesempatan ini mumpung kita punya room sendiri. Yang sudah bikin tugasnya Pak Asep, apa
sudah ada yang upload YouTube, Bunda? Belum. Saya belum. Belum selesai. Masih proses. Saya juga belum. On cam ya. Apa ada yang lain lagi, Bunda, yang mau disampaikan? Kalau misal sudah cukup, apa kita tutup saja? Itu bukan Rita. Bunda mau tanya, Bunda. Monggo silahkan. Bun, untuk tugasnya Pak Asep itu mandiri apa kelompok yang sudah ditentukan itu, Bun? Tugas Pak Asep yang video itu, Bun. Gini, betul. Itu mandiri, Bunda. Kalau video itu mandiri. Oh ya, terima kasih, Bunda. Iya, ambil dari keempat aspek, lokomotor, non lokomotor, manipulatif, sama motorik halus. Jadi empat pendekatan itu dalam satu video. Itu minimal gitu, minimal 4 aspek itu gitu. Yang memang harus ada 4 aspek itu di dalam video yang nanti kita upload. Bunda, terus saya lihat di sepada itu toh, Bun. Yang di sepada itu toh bunyinya kok musikal drama gitu, Bun. Di pertemuan berapa itu, Bun? Kita kok belum melihat ya? Musik Di drama. pertemuan sebelum terakhir, musik drama. Oh, salah alamat. Ya, musik drama itu tari. Pasang. Iya, Bun, ya, Ben. Iya. Kalau tugasnya Pak Asep, deadline-nya kapan ya, teman-teman ya? Sudah ada rumahnya apa belum ya? Belum ada rumahnya, cuman itu Belum kayaknya, Bun, nunggu Pak Asep. Belum, Bun, kayaknya nanti tanggal 11. Ini kalau yang sudah selesai suruh ngupload dulu ke YouTube, nanti linknya menyusul yang untuk Pak Asep. Sudah cukup, teman-teman, untuk diskusinya? Cukup, Bun. Oke. Kalau begitu, kami dari kelompok 9 dan dari kelompok 10, demikian pemaparan dari kami. Terima kasih untuk teman-teman dan feedback-nya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.